Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kaya Ya. Teman-teman semuanya apa kabar? Semoga semuanya pada sehat selalu ya. Amin. Seperti biasa, kali ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 3 pembelajaran yang pertama. Jangan lupa untuk berdoa sebelum melakukan aktivitas ya. Dan yang paling penting harus cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas ya. Pada mau cepat kembali ke sekolah kan? Oke, kita lanjut ke pelajarannya ya. Bye. Pada dasarnya kita semua menginginkan lingkungan yang sehat ya teman-teman. Salah satu cara menjadikan lingkungan yang sehat adalah dengan cara menanam tanaman di sekitar lingkungan, seperti halaman rumahnya Kakak Lani. Di halaman rumahnya Kakak Lani terdapat berbagai macam tanaman. Bagaimana dengan halaman rumah teman masing-masing? Apakah teman-teman juga memiliki bunga dan tanaman di halaman rumahnya teman-teman seperti Kakak Lani? Tulis di kolom komen ya. Tidak hanya menanamnya saja, kita juga harus merawatnya. Seperti Kakak Lani. Kakak Lani bersama ibunya sedang menyiram tanaman. Nah, menyiram tanaman ini termasuk ke dalam salah satu cara merawat tanaman. Oh iya teman-teman, teman-teman tahu nggak bahwa tidak hanya manusia yang membutuhkan sinar matahari, tetapi tumbuhan atau tanaman juga memerlukan sinar matahari. Kenapa tuh Kak Yaya? Kok tanaman membutuhkan sinar matahari juga? Iya, salah satu manfaat matahari bagi tumbuhan adalah fotosintesis. Tidak hanya untuk fotosintesis, tetapi cahaya matahari juga bermanfaat bagi pertumbuhan bunga dan daun. Gelombang cahaya matahari memiliki warna merah. Pada panjang gelombang matahari yang diserap tumbuhan akan berdampak pada pertumbuhan bunga. Sehingga ketika tanaman terkena warna merah dari panjang gelombang cahaya matahari, maka tumbuhan akan tumbuh tinggi, lebat, dan cepat berbunga. Selain itu, warna biru pada panjang gelombang cahaya matahari akan berdampak pada pertumbuhan daun. Sehingga ketika tumbuhan terpapar warna biru dari panjang gelombang cahaya matahari, tumbuhan akan berdaun lebat. Kalau manfaatnya bagi tubuh manusia apa sih Kak Yaya? Manfaat sinar matahari bagi kesehatan tubuh kita salah satunya adalah meningkatkan produksi vitamin D. Paparan sinar matahari dapat membantu tubuh memproduksi vitamin D, yang merupakan nutrisi paling penting bagi kesehatan tulang dan otak. Tapi jangan karena untuk meningkatkan produksi vitamin D-nya teman-teman berjemur di jam 12 siang. Wah, nanti gosong yang ada. Nggak gitu ya teman-teman. Cahaya matahari yang paling bagus di antara jam 7 sampai jam setengah 11 ya teman-teman. Jadi di atas jam setengah 11 meningkatkan resiko kanker kulit dan penuaan dini. Kegiatan yang dapat dilakukan pada pagi hari selain menyiram tanaman, ada juga olahraga pagi. Hayo, siapa di sini yang suka hobi olahraga pada pagi hari? Tulis di kolom komen ya. Bicara tentang olahraga pagi, Kak Yaya punya teks tentang olahraga pagi. Kita baca bersama-sama ya. Olahraga pagi. Pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Udara sejuk pada pagi hari. Matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Tampak bunga-bunga yang sedang bermekaran di taman.
ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. Hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya. Hebat banget! Teman-teman telah menyelesaikan membaca teks olahraga pagi yang terdiri dari berapa kalimat ini ya teman-teman? Kita hitung bersama-sama ya teman-teman. Ciri-ciri dari kalimat adalah diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Yang pertama ada pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Wah, kita sudah menemukan satu kalimat. Sisanya teman-teman lanjutin ya di kolom komen. Penggunaan huruf kapital tidak hanya pada awal kalimat saja teman-teman, tetapi juga dipakai sebagai huruf pertama nama orang dan sebagai singkatan nama orang, sebagai huruf pertama nama hari, bulan, sebagai huruf pertama nama tempat. Sekarang sudah tahu kan penggunaan huruf kapital. Jadi jangan salah ya dalam bertulisan huruf kapital. Di dalam teks terdapat beberapa kalimat. Dan di dalam kalimat selain huruf kapital terdapat juga tanda baca. Tanda baca banyak sekali macamnya. Ada tanda titik, koma, tanda seru, tanda tanya, dan masih banyak lagi. Sekarang kita bahas dari tanda titik ya. Tanda titik fungsinya untuk mengakhiri kalimat, berita, atau pernyataan. Tanda koma berfungsi untuk memisahkan kalimat setara. Nah, sekarang sudah mengerti kan bagaimana penggunaan huruf kapital yang benar dan tentang tanda baca. Sekarang coba perhatikan, terdapat teks bacaan. Nah, di dalam teks bacaan tersebut terdapat kesalahan-kesalahan dalam penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Tugasnya teman-teman adalah memperbaiki teks tersebut dan jangan lupa dituliskan kembali teks tersebut menggunakan huruf tegak bersambung. Jangan lupa hasilnya difoto ke Bapak Ibu Guru ya. Semangat! Oh iya teman-teman tahu nggak selain bermanfaat dari segi keindahan, tanaman juga bermanfaat dari segi ekonomi. Kok bisa Kak Yaya? Sebagai contoh, Kak Yaya menanam cabai. Lalu cabai tersebut berbuah yang banyak banget. Nah, daripada mubazir, lebih baik kayak memanfaatkan tanaman cabai tersebut, yaitu dengan cara menjualnya. Namun kayak juga harus tahu tentang satuan berat untuk menentukan harga cabai yang kayak jual. Satuan berat adalah standar ukuran yang digunakan untuk menyatakan suatu berat benda. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Sebagai contoh yang pertama, Kak Yaya menjual cabai sebanyak 1 kilogram. 2 jam kemudian, Kak Yaya menjual kembali cabainya sebanyak 5 ons. Pertanyaannya, berapa banyak cabai yang sudah Kak Yaya jual jika dikonversikan ke dalam satuan berat ons? Kita jawab bareng-bareng ya teman-teman. Yang pertama, Kak Yaya menjual 1 kilogram. Kita mau ubah menjadi satuan ons ya teman-teman. Tadi seperti yang sesuai Kak Yaya bilang, 1 kilogram sama dengan 10 ons. Berarti Kak Yaya telah menjual 10 ons. 2 jam kemudian, Kak Yaya menjual sebanyak 5 ons. Berarti 10 ditambah 5 sama dengan 15 ons.
Gampang kan? Soal yang kedua dan seterusnya, teman-teman kerjakan sendiri di rumah ya. Semangat! Mudah kan belajar satuan berat? Gimana? Siapa yang mau jadi pedagang cabai, buah-buahan, dan lain-lain? Tulis di kolom komen ya. Jangan lupa untuk merawat tanamannya. Tapi pasti nanti ada pertanyaan. Tapi kayaknya kan sekarang lagi musim hujan. Benar juga. Ada kok tanaman yang hanya membutuhkan sedikit sinar matahari. Salah satu contohnya adalah tanaman lidah mertua, teman-teman. Cara merawatnya yang mudah dan tampilannya yang bagus membuat tanaman lidah mertua banyak diminati untuk hiasan di rumah, teman-teman. Tinggal dimasukin ke pot atau ke vas bunga, lalu ditaruh di sudut ruangan atau tempat-tempat yang ingin ditaruh lidah mertua. Oh iya teman-teman tahu nggak? Vas atau pot bunga itu termasuk karya imajinatif 3 dimensi loh. Karya imajinatif 3 dimensi itu apa sih Kak Yaya? Kita bahas yuk. Karya imajinatif 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Dapat dinikmati dari berbagai sudut pandang dan mempunyai ruang.